Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Noval Alamsyah Adi Putra Santoso dari kelas Sistem Basis Data E, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas praktikum Sistem Basis Data. Ya, sebelum masuk ke penjelasan saya, di sini saya akan sedikit juga akan menjelaskan tentang pengertian entity, atribut, multi-value, redundant, natural, dan artificial. Yang pertama itu entity. Entity merupakan data yang perlu ditulis ke dalam tabel terkait bisnis proses. Sedangkan atribut adalah atribut itu keanggotaan dari entity. Multi-value, atribut yang dapat ditulis sekaligus. Redundant adalah atribut yang bernilai sama. Natural adalah entity yang memang ada, sedangkan artificial adalah entity yang sengaja dibuat atau untuk tambahan. Oke, langsung saja saya akan share screen ya. Sini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran. Di pendaftaran ini nama entity-nya ini pendaftaran ya. Kategorinya benda nyata yang digunakan untuk menyimpan barang baru tentang customer. Kenapa dijadikan entity? Karena tiap customer itu perlu dicatat datanya ketika melakukan service, pembelian, dan lain-lain. Atribut dalam data ini yakni ada nama customer, ID customer, nomor telepon, alamat, plat nomor, dan jenis kendaraan dari customer. Keterangan di sini adalah nomor telepon ini multi value, dan keterangan keduanya karena ketika mencatat nomor telepon dapat dicatat lebih dari satu ya, karena nomor teleponnya ini pasti banyak gitu, jadi termasuk catatan yang multi value. Yang kedua ini mekanik ya. Mekanik ini masuk kategori benda nyata, menyimpan data tentang mekanik. Nah, karena tiap mekanik perlu dicatat datanya. Tiap mekanik ini pasti memiliki data sendiri-sendiri dan memiliki jam kerja masing-masing. Atributnya di sini nama mekanik, ID mekanik, alamat dari mekanik, nomor teleponnya mekanik, dan keahliannya. Ini semua untuk memudahkan baik itu mekanik sendiri ketika menyimpan data atau customer yang akan memilih mekanik mana yang digunakan jasanya nantinya. Di sini ada keterangan yang multi value nih, yang keahlian. Juga karena keahlian ini di satu tempat ini pasti lebih dari satu keahlian, tidak semuanya itu sama. Jadi di sini termasuk keterangan multi value. Yang kedua ini ya apa? Maksud saya yang selanjutnya ini yakni barang. Kategorinya itu benda nyata. Nah, di sini untuk menyimpan tentang data barang. Kenapa dijadikan entity? Karena tiap barang itu perlu dicatat datanya. Tiap barang memiliki datanya sendiri-sendiri dan merupakan business proses. Nah, atributnya di sini diantaranya nama barang, kode barang, harga beli, harga jual, jumlah barang, merek, harga, dan stok. Di sini merek barang dijadikan menjadi entity baru karena bernilai multi value karena banyak merek dari satu jenis spare part. Nah, selanjutnya ini customer. Customer ini termasuk benda nyata. Di sini customer menyimpan data tentang customer selama melakukan transaksi di bengkel nantinya. Kenapa itu dijadikan entity? Karena data tentang customer sangat perlu dicatat. Karena dalam suatu bengkel pasti ada yang namanya customer, dan customer terkait bisnis proses. Atributnya di sini meliputi nama customer, ID customer, alamat customer, dan nomor telepon dari customer. Di sini tidak ada keterangan ya.
Lanjut ini kepada penjual ya. Penjual di sini masuk kategori benda nyata yang menyimpan mengenai data transaksi penjualan. Penjualan apa? Pemilik dari bengkel ini ya. Data tentang pengeluaran perlu dicatat karena terkait bisnis proses dan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang diperoleh. Entity-nya di sini mohon maaf, maksud saya itu atributnya nama customer, ID customer, alamat customer, nomor telepon, dan jenis transaksinya. Keterangannya di sini jenis transaksi ini merupakan multi value. Karena dalam jenis transaksi memiliki atributnya sendiri yaitu ID transaksi, ID kasir, dan ID barang. Selanjutnya ini kasir. Kasir ini masuk kategori benda nyata. Menyimpan mengenai data kasir. Kenapa? Data tentang kasir itu perlu dicatat karena terkait bisnis proses dan tiap kasir memiliki datanya masing-masing. Atributnya di sini meliputi nama kasir, ID kasir, jenis transaksi, dan password kasir. Jenis transaksi merupakan multi value, termasuk multi value. Karena dalam jenis transaksi memiliki atributnya tersendiri yaitu ID transaksi, ID kasir, dan ID barang. Nah, terus ini masuk ke jenis transaksi ya. Ini masuk benda nyata menyimpan data transaksi. Kenapa kok dijadikan entity? Karena data transaksi perlu dicatat karena terkait bisnis proses. Atributnya meliputi ID transaksi, ID kasir, ID barang. Karena atribut tersebut bisa menjadi multi value, atribut dari satu entity. Selanjutnya nih service ya. Service ini termasuk kategori benda nyata. Menyimpan data customer yang pernah servis di bengkel tersebut. Nah, kenapa? Karena data service perlu dicatat karena terkait bisnis proses. Atributnya di sini cukup banyak, yakni faktur, tanggal, ID mekanik, nama mekanik, biaya jasa, kode barang, nama barang, harga barang, diskon, ID transaksi, dan ini polisi dan jumlah harga. Keterangannya karena atribut tersebut bisa menjadi multi value dari satu entity. Masuk ke soal 2, yang tadi itu soal pertama ya teman. Soal kedua ini integrasi entity dari multi value atribut. Nah, pendaftaran nomor telepon karena tidak dimasukkan entity, pendaftaran bisa menjadi multi value dan dalam pendaftaran banyak orang yang mendaftar. Nah, ini kenapa kok masuk multi value nomor telepon itu? Terus pada entity barang, merek barang dijadikan menjadi entity baru karena bernilai multi value karena banyak merek dari satu jenis spare part. Misalkan ada dari Yamaha, Honda gitu. Terus jenis barang, merek barang merupakan redundant karena apabila salah satu jenis barang dirubah datanya, maka barang yang lain akan ikut terubah gitu. Masuk ke soal yang ketiga, yakni mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Seperti ini, nama atributnya jumlah barang, entitinya penjualan. Alasan atribut tersebut tidak dijadikan entity menyebabkan multi value atribut pada penjualan. Karena di satu penjualan bisa menjual banyak barang sekaligus dari satu merek gitu. Ini soal keempat, ada ini bisa dilihat kualifikasi ini ya. Entity ini bisa masuk ke artificial atau natural dan primary atau secondary. Masuk ke soal keempat. Di sini pendaftar ini punya relasi dengan customer. Mekanik ini punya relasi dengan customer dan service. Barang ini mempunyai relasi dengan customer, penjualan, dan service. Customer ini punya relasi dengan mendaftar, mekanik, barang, dan service. Terus penjualan ini mempunyai relasi dengan barang, customer, kasir, dan service. Sedangkan kasir punya relasi dengan barang, customer, dan penjualan.
Sedangkan ini servis mempunyai relasi dengan mekanik, barang, dan customer. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf dengan sedalam-dalamnya. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.